Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Sahabat roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, kita memuji dan bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita dapat berjumpa kembali guna mengikuti bimbingan serta pelajaran yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhallahu Ta'ala. Kami hadirkan kajian ini secara langsung dari studio mini Sekolah Tinggi Dirasa Islamiyah Imam Syafi'i Jember, guna melanjutkan dari pembahasan kitab A'malul Qulub. Seperti apa dan bagaimana, kita akan simak 1,5 jam ke depan. Dan di sesi tanya jawab kami akan berikan kesempatan Anda bertanya langsung via telepon di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Selanjutnya para Ustadz kami persilakan, falyatafadhal mazkuran ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jal yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat menuntut ilmu agama yang merupakan landasan kemuliaan, kebahagiaan dunia dan akhirah. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, zahiran wa batina, dunyan wa akhirah. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur dan meningkatkan kesyukuran, kemudian membuktikan syukur tersebut dalam kehidupan nyata kita. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Para pemirsa, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, para pendengar di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang a'malul qulub, hal-hal yang akan memperbaiki hati kita, perkara-perkara yang akan mensucikan jiwa kita, yang dengan hati dan jiwa yang suci kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kesucian hati dan ketulusan jiwa kita akan bersemangat untuk beribadah, mempersiapkan bekal menuju kehidupan yang kekal abadi, yaitu akhirat. Maka penting bagi kita untuk memperhatikan hati. Jangan sampai kita lalai, karena kelalaian itulah yang akan menjerumuskan kita ke dalam kesengsaraan dan penyesalan. Ikhwatal iman, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, setelah kita menjelaskan pada pembahasan sebelumnya tentang tingkatan ubudiyah, yaitu al-inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai kesimpulan bahawa Imam Ibnu Qayyim menjelaskan ada dua bentuk inabah. Yang pertama, inabah manusia, seluruh makhluk kepada Allah sebagai hamba, di mana mereka adalah hamba yang tidak bisa keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, inabah kepada Allah dengan melakukan ketaatan dan ubudiyah. Dan inilah yang menjadi
landasan kebahagiaan dan sebab utama kemuliaan seorang hamba, dan itulah inabah para wali Allah, itu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Mereka selalu kembali kepada Allah dalam melakukan ketaatan, bersemangat untuk meraih kebahagiaan dengan melakukan amalan-amalan yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan menjelaskan tingkatan ibadah yang lain, tingkatan ubudiyah yang hendaknya menjadi perhatian kita semua, karena juga merupakan faktor utama kesolehan dan kehidupan hati kita, yang diistilahkan oleh Imam Ibnu Qayyim manzilatu at-tadhakkur. Tadhakkur, kedudukan atau tingkatan tadhakkur, untuk sering mengingat, sering bertafakkur, ya, apa yang diingat, apa yang direnungi, apa yang dipikirkan. Nah, sebelum kita menjelaskan maksud dari tadhakkur, dalam bahasa kita artinya tadhakkar itu mengingat, tidak melupakan. Tentunya mengingat untuk mendapatkan manfaat, mengingat untuk bisa kita meningkatkan, disertai dengan menganalisa, merenungi, yang tentu akan melahirkan tafakkur, kita berfikir. Nah, kata beliau bahwa hati setelah melewati tingkatan inabah tadi, kembali kepada Allah, maka hendaklah hati tersebut terus berjalan, sehingga sampai kepada at-tadhakkur wa tafakkur, selalu ingat, tidak melupakan, tidak lalai, yang tentunya dengan dia selalu mengingat akan melahirkan tafakkur. Itu dia akan berpikir, dia akan memahami, dia akan merenungi dan menghayati. Kata beliau, tadhakkur ini itu bergandengan dengan inabah, maka seorang yang kembali kepada Allah dengan berubudiyah, lakukan ketaatan dan amal soleh, maka akan senantiasa di hatinya ada tadhakkur, dia ingat, yang tentunya menyebabkan dia bertafakkur, untuk berpikir, untuk merenungi, untuk menghayati. Beliau mengatakan wa huwa qarinul inabah, bersamaan atau bergandengan dengan inabah. Qala subhanahu wa ma yatadhakkaru illa man yunib, dan tiada orang yang tadhakkar, yang selalu ingat, kecuali orang-orang yang yunib, yang kembali inabah kepada Allah. Maka di sini kita melihat korelasi antara tadhakkur, mengingat, dan al-inabah, itu kembali kepada Allah, sebagaimana yang kita sebutkan kesimpulan di awal pembahasan ini. Di seorang yang kembali kepada Allah, yang selalu berubudiyah kepada Allah, yang selalu berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, ketaatan, dia selalu kembali kepada Allah, berpaling dari selain Allah, maka yang demikian itu akan menjadikan dia orang yang selalu ingat, ingat terhadap apa? Ingat terhadap hal-hal yang akan menjadi sebab kemuliaannya, sebab kebaikannya dan kebahagiaannya. Yang demikian itu akan memotivasi dia untuk selalu berbuat yang terbaik, memikirkan yang terbaik, merenungi ayat-ayat Allah, mencermati tanda-tanda kekuasaan Allah, dan
Beliau menyebutkan bahwa orang-orang yang selalu mengingat, merenungi, menghayati, mendalami itu merupakan sifat orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki akal yang sempurna, sifat ulul albab, kecerdasan, orang-orang yang memiliki sifat al-hikmah, orang-orang yang memiliki sifat al-ilmu, keilmuan, pemahaman. Qala subhanahu, afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqq kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab. Apakah seseorang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, yaitu kebenaran yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, orang yang mengetahui hal itu, kaman huwa a'ma, seperti orang yang buta, ya, tidak bisa melihat, hatinya buta dari memahami, mengetahui, ya, apa yang diturunkan dari kebenaran. Apakah sama? Ya, tentunya jawaban tidak sama. Nah, pertanyaannya demikian itu. Perbandingan antara kedua, ya, kedua bentuk, kedua sifat dari orang yang mengetahui dan tidak mengetahui tadi, innama yatadhakkaru ulul albab, yang hanya bisa mengingat sehingga berpikir dan menghayati, merenungi, ya, menganalisa sehingga dia mendapatkan satu kesimpulan yang benar, keilmuan yang benar, itu hanya dilakukan oleh orang-orang ulul albab, orang-orang yang memiliki akal, akal yang sehat, akal yang cerdas, ya, akal yang berfungsi untuk memahami kebenaran, kebaikan, dan mengambil pelajaran dari apa yang dia cerna, dari apa yang dia amati, dari apa yang dia pahami. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan korelasi antara tadakkur wa tafakkur. Tadakkur untuk selalu ingat, itu akan melahirkan tafakkur. Tafakkur berfikir, merenungi, mencermati, menghayati. Sebaliknya, tafakkur juga akan melahirkan tadakkur. Tafakkur dia selalu berpikir, selalu merenungi, selalu menghayati, selalu mencermati. Maka tentu akan lahir, ya, kesadaran dalam dirinya. Dia selalu ingat, dia selalu sadar, tidak lalai. Maka kata beliau, kedua hal itu akan melahirkan, menghasilkan berbagai macam ma'rifah, pengetahuan yang benar, ya, dan tentang hakikat keimanan dan al-ihsan, kata beliau, kebaikan, yaitu tentang agama, tentang iman, tentang ihsan, sehingga seorang yang betul memahami, ya, seorang yang paham akan selalu, ya, pemikirannya menghasilkan tadakkur, dia selalu ingat, kesadaran, dan dia selalu ingat akan melahirkan tafakkur. Antara mengingat dan berfikir itu dua hal yang sangat erat kaitannya, tidak bisa dipisahkan. Kaum muslimin dan muslimat para pemirsa rahimakumullah, beliau menukil perkataan Imam Hasan Al-Basri, mazala ahlul ilmi ya'uduna bitadakkuri ala tafakkur wa bitafakkuri ala tadakkur wa yunatiquna al-quluba hatta nataqat. Kata beliau, senantiasa para ulama ahli ilmu, orang yang berilmu,
ya, ya'uduna bitadhakkur ala tafakkur. Maka selalu ya dengan tadakkur, ya, dengan selalu ingat, itu menggiring mereka untuk selalu tafakkur, ya, mendorong mereka untuk selalu tafakkur, berfikir, merenungi, dan dengan berfikir mereka akan selalu ingat. Nah, sehingga fayunatiquna al-quluba hatta nataqat, mereka akan selalu ya, dengan tafakkur dan tadakkur tadi, ya, menjadikan hati mereka hidup sehingga hati itu akan berbicara. Nataqat, dengan kebenaran, dengan kebaikan. Ini maksud perkataan Imam Hasan al-Basri. Nah, oleh karena itu kata beliau, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang sifat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menggunakan ya hati dan akal, hati untuk selalu ingat, akal untuk selalu berfikir, ya. Allah jadikan bahwa ayat yang Allah turunkan dan juga tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini itu ternyata yang bisa mencerna, yang bisa memahami, yang bisa menganalisa, yang bisa merenungi, yang bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang dibaca, yaitu wahyu, dari ayat-ayat yang dilihat tanda kekuasaan Allah. Ternyata yang demikian itu adalah orang-orang yang betul-betul bisa selalu ingat, ya, ingat. Allah mengingatkan dengan demikian itu tentang kebesaran keagungannya. Seperti dalam surat Ghafir, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Walaqad atayna Musa al-huda wa awrathna bani Israil al-kitab hudan wa dzikra li ulil albab." Dan sungguh kami telah memberikan atau ya memberikan kepada Musa itu petunjuk, dan kami wariskan kepada Bani Israel, kami berikan kepada Bani Israel Alkitab, yaitu At-Taurah. At-Taurah hudan, adalah petunjuk karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikra li ulil albab, sebagai peringatan bagi orang-orang yang berakal. Maksudnya orang-orang yang berakal, mereka yang akan bisa mengambil ya pelajaran, wejangan, nasihat ya dari petunjuk yang turunkan oleh Allah, sehingga menjadi peringatan bagi mereka, mengingatkan mereka. Adapun orang yang tidak berakal atau akal tidak berfungsi, maka tentu dia tidak akan bisa mengambil pelajaran dari apa yang dibaca. Nah, di dalam surat Qaf berkaitan dengan ayat yang bisa atau tanda-tanda kekuasaan Allah yang bisa dilihat. Nah, ternyata orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini, ternyata juga orang yang bisa menggunakan akalnya untuk berpikir dan selalu ingat mengambil pelajaran. Hati yang hidup. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsha fanaqabu fil biladi hal min mahis inna fi dhalika ladhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid." Betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang kami binasakan. Mereka adalah orang-orang yang lebih kuat, memiliki kekuatan fisik dan juga kekuasaan. Fanaqabu fil bilad hal min mahis. Mereka berjalan menelusuri ya, menembus berbagai tempat di permukaan bumi ini. Hal min mahis, ya, apakah ada orang yang bisa ya menyelamatkan mereka?
Inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya dalam kejadian yang demikian itu ladzikra, peringatan, liman kana lahu qalbun, bagi orang-orang yang memiliki hati, au alqas sam'ah, dan menggunakan pendengaran, wa huwa syahid, dan dia menyaksikan. Di hati digunakan, ya, sam', pendengaran juga digunakan, mata juga difungsikan. Maka ketiga perkara ini menjadi sumber ilmu dan pengetahuan, akan melahirkan berbagai kebaikan yang tentunya akan mempengaruhi hati seseorang. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim, manusia dalam menyikapi dan memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah atau ayat-ayat yang mengandung kebenaran atau yang itu merupakan wahyu dari Allah dan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini, berbagai kejadian yaitu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik yang terjadi pada umat-umat sebelum kita atau yang kita saksikan terjadi pada umat ini. Semua hal itu terdapat pelajaran, ya, terdapat ibrah dan hikmah. Nah, ternyata yang bisa mengambil hikmah dan mengambil pelajaran dari apa yang disaksikan dan apa yang dibaca, ternyata orang-orang yang memiliki hati. Tapi hati yang bagaimana? Hati yang hidup. Maka Imam Ibnu Qayyim menjelaskan manusia itu, ya, dalam hal ini itu terbagi tiga. Rajulun qalbuhu mayyit, seorang yang hatinya itu mati, hati yang mati. Nah, hati yang mati itu pada hakikatnya kata beliau, la qalba lahu, yang tidak memiliki hati, tidak punya hati. Ya. Jadi orang yang secara fisik, secara organ, ya, ada jantung, ada hati, ya. Tapi apakah itu yang menjadi sumber kehidupan? Orang yang tidak memiliki atau hatinya hati yang mati, maka pada hakikatnya dia tidak memiliki hati, tidak memiliki jiwa, ya, yang bisa memahami dan menerima. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang yang memiliki hati yang hidup, musta'id, siap, ya, siap untuk apa? Untuk mendengar, untuk menerima, untuk memahami. Lakinnahu ghairu mustami' lil ayatil matluwah, tapi dia tidak mau mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan kepadanya. Dan dalam ayat tersebut Allah mengabarkan, menjelaskan tentang tanda-tanda kebesarannya. Ya. Yang hati yang demikian itu sibuk dengan yang lain. Ya. Sehingga dia tidak mau mendengar. Sebenarnya hatinya siap untuk mendengar, tapi dia tidak gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah karena kesibukan yang lain. Nah, jadi hati yang tidak hadir dalam jiwanya. Ya. Beliau mengatakan fahuwa ghaibul qalbi, hatinya yang hilang, hati yang tidak hadir. Ya. Laisa hadiran. Dan ini juga kata beliau la tahsul lahu dzikra. Yang seperti ini hati yang sibuk dengan yang lain, hatinya, ya, tidak ada, ya, tidak siap atau tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, maka kata beliau itu hati yang pada dasarnya, ya, hati yang tidak ada pada dirinya, hati yang gaib, ya, hati yang tidak hadir dalam jiwanya. Nah, dan dia tidak akan bisa mengambil pelajaran dari apa yang dibaca, apa yang didengar, ya.
kendati pada dasarnya hati itu siap untuk mendengar, tapi dia tidak menggunakan untuk mendengar. Nah, ini banyak ini di kalangan muslimin. Dia punya hati, dia siap sebenarnya untuk mendengar, tapi dia tidak gunakan, disibukkan dengan yang lain, maka terlalaikan, ya, sehingga dia tidak bisa mengambil pelajaran dan manfaat. Efeknya jiwanya semakin, ya, rusak, jiwanya semakin lalai. Nah, karena jauh dari peringatan, jauh dari pelajaran, jauh dari nasihat yang terkandung di dalam untayan-untayan firman Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran dan bimbingan yang telah disampaikan dari tingkatan ubudiyah. Semoga dapat memberikan tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya, silakan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Silakan untuk penelpon yang pertama. Halo, belum terhubung. Sekali lagi memberikan kesempatan di 0218236543. Halo. Pertanyaan kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dari hamba Allah di Jakarta yang bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang saat ini mengelompokkan ulama, kiai atau ustadz dalam tingkatan-tingkatan tertentu, sehingga kita beda di dalam menyikapi terhadap orang-orang tersebut. Ada yang ustadz itu tingkatannya ma'rifah, ada yang ustadz udah di atasnya, dan lain sebagainya. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut yang memang terjadi di sekitar lingkungan atau masyarakat kita? Silakan, Ustadz. Ya, terima kasih, ya. Kendati pembahasan belum berakhir, ya, tapi pertanyaan udah masuk, tidak ada masalah, kita lanjutkan. Jadi pembagian bahwa para ustadz, orang yang berilmu, ada sampai pada tingkat ma'rifah, ada tingkat yang mungkin masih basic gitu, ya, atau mungkin dah tingkatan yang lah beranjak pada yang lebih tinggi, atau nanti sampai ma'rifah hakikat. Ini tingkatan-tingkatan yang, ya, pembagian-pembagian yang tidak ada landasannya, ya. Sepertinya tingkatan-tingkatan seperti itu, ya, bersumber dari metodologi kaum sufi dalam mencari hakikat atau kebenaran, ya, karena mereka, ya, memiliki tingkatan-tingkatan untuk sampai pada ma'rifat tadi, ya. Dan ini ada kaitannya dengan keyakinan mereka, ya, wahdatul wujud sampai, ya. Jadi menurut mereka tahapan yang pertama, seorang yang mencari kebenaran tadi itu baru murid. Pasti murid, arada yuridu murid. Berarti, ya, murid ya harus tunduk dan mendengar apa kata gurunya pada syekhnya.
Nah, seperti dikatakan sebagiannya, jangan kritik, jangan apa, udah ikuti. Nah, ini. Maka jadilah di depan syekh seperti al-mayyit amam al-ghasil, seperti mayat di hadapan orang yang memandikannya. Ya, mayat enggak bisa bergerak sama sekali. Murid berkeinginan. Lalu setelah berkeinginan dia salik, berjalan mencari kebenaran tadi dengan berbagai metode. Ya. Ada ritual-ritual khusus mereka lakukan. Ya, dengan zikir-zikirnya yang mereka ada-adakan. Terus berjalan. Ya. Sampai pada tingkat abid, orang beribadah. Ya, ada ritual-ritual ibadah-ibadah yang kata mereka untuk tazkiyatun nafs, yang mensucikan diri dengan ibadah-ibadah khusus. Ya. Yang seringkali tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW, ibadah-ibadah yang dibuat oleh syekh-syekh tariqatnya, pimpinan-pimpinan tariqatnya yang diwarisi secara turun-temurun. Baru nanti terus dia bermujahadah dalam beramal, dalam ya melakukan ibadah menurut mereka, sehingga sampai tingkat ma'rifat. Ya. Nah, ini tingkat yang tertinggi. Nah, kalau sampai tingkat ma'rifat ini, berarti tingkat keilmuannya telah sampai batas terakhir. Sehingga bila sampai tingkat ma'rifat yang tertinggi, maka gugur baginya darinya kewajiban ibadah, kewajiban ketaatan kepada Allah. Kemudian mereka mencari-cari dalil, oh ternyata Al-Quran menyebutkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahilah Rabbmu sampai datang keyakinan. Kalau dah yakin, mereka yakin ma'rifah, sampai tingkat ke ma'rifah yang yakin, ma'rifat, ya, maka sampailah pada hakikat yang sesungguhnya. Ya, apa yang terjadi? Ya udah, enggak ibadah lagi. Nah, sepertinya pembagian-bagian demikian itu ya terwarnai dengan pemikiran-pemikiran kaum tasawuf. Ya, tingkat ma'rifatnya. Oh, ini ustaz sampai tingkat ma'rifat. Anda belum tahu sampai pada tingkat ilmunya, maka jangan langsung dimungkiri. Jelas dia berbuat kesalahan. Ya, buat perilaku yang tidak baik, maka disemat-sematkan, oh itu betul-betul wali. Ya, Anda belum sampai kepada ilmunya. Ilmu kita masih dangkal. Ini ustaz sudah sampai ma'rifatnya dah tinggi. Ini semua pembodohan yang hanya menanamkan sifat pengkultusan. Tidak ada ya tingkatan-tingkatan yang seperti itu dalam keilmuan ahli sunnah wal jamaah. Ini kita mengetahui ilmu adalah fadlullah yu'ti man yasha'. Naam, seorang yang belajar tentu dia pemula dalam belajar, dia sadar diri, tapi terus dia belajar, meningkatkan keilmuannya. Semakin dia belajar, maka semakin ketahuan kejahilannya. Ya, semakin dia belajar, semakin tertuntut lebih taat, karena banyak hal yang dia ketahui. Semakin dia belajar, semakin khusyuk hatinya. Semakin dia belajar, semakin baik mulia akhlaknya. Sehingga semakin dia belajar, semakin bertambah ilmu, semakin alim dia, semakin takut kepada Allah, dan semakin banyak ibadahnya. Lihat apa yang katakan Nabi SAW. Inni wallah inna a'lamakum wa akhsyakum lillahi ana. Sesungguhnya yang paling berilmu dan yang paling takut di antara kalian kepada Allah adalah saya. Dan keilmuan beliau tersebut sallallahu alaihi wasallam semakin memotivasi beliau untuk ya memaksimalkan ibadah, meningkatkan ibadah, sampai-sampai beliau ya beribadah begitu panjang, bacaan solat malamnya, rukuk sujudnya, sampai-sampai kaki beliau menjadi bengkak dalam beribadah. Ya, beliau yang ya lebih banyak menangis, ya, karena beliau melihat apa yang tidak kita lihat. Lau ta'lamuna ma a'lamu la bakaitum katsiran wa la dhahiktum qalilan. Jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kata Rasulullah, kalian akan banyak menangis daripada tertawa. Ya, maka ubudiah beliau ditingkatkan atau
ma'rifah beliau tadi, keilmuan beliau kepada Allah menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam semakin taat beribadah. Jadi istilah yang seperti itu istilah yang tidak ada landasannya. Nah, tentunya keilmuan ulama tentunya mereka terjadi perbedaan dari kemampuan mereka dalam menguasai dan dalam menganalisa, itu hal yang biasa. Tapi ini tingkatnya ma'rifat, ini hakikat, ini tingkat ini dan seterusnya, itu adalah pembagian-pembagian yang tidak ada. Pembagian agama ini adalah ma'rifat, ini hakikat, ini batin, ini zahir, itu semua adalah pembagian-pembagian yang muncul dalam metodologi keilmuan orang-orang sufi dan juga dalam tahapan-tahapan mereka mencari hakikat tadi. Nah, demikian, wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Nampaknya di pertengahan Ustaz tadi menjelaskan materi, ada sedikit permasalahan teknis di koneksi, sehingga kami menduga bahwasanya sudah masuk pada sesi tanya jawab. Untuk itu, kami persilahkan Ustaz untuk kembali mempertimbangkan untuk melanjutkan hingga selesai pembahasan ini. Silahkan Ustaz. Baik, saya akan lanjutkan lagi nanti kurang lebih yang 1/4 jam lagi, nanti akan diakhiri penjelasannya. Baik, para pemirsa kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Tadi kita menjelaskan di dalam mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan melihat tanda-tanda kekuasaannya di alam semesta ini. Ayat al-matluwah, itu yang dibaca, yang didengar. Ayat al-mashhudah, yang disaksikan alam semesta ini. Nah, manusia dalam menyikapinya dan dalam mengambil pelajaran dari ayat-ayat tersebut itu terbagi 3. Yang pertama, orang yang hatinya mati. Jadi ini sama sekali tidak memahami, tidak ada fungsinya. La qalba lahu, padahal tidak ada hatinya. Kendati secara organnya ada, tapi secara kejiwaan, secara kerohanian, maka orang ini tidak punya hati. Tidak ada yang bisa memahami, atau hati tidak bisa memahami apa yang dibaca dan apa yang dilihat. Yang kedua, hati yang hidup, hatinya hidup. Dia siap pada dasarnya, secara prinsip dia siap untuk memahami, mendengar, tapi dia tidak gunakan, tidak fungsikan hatinya untuk mendengar ayat-ayat Allah, untuk mencerna, merenungi ciptaan-ciptaan Allah. Maka ini juga berpengaruh pada hatinya, berpengaruh kepada hatinya, sehingga dia sulit untuk tadakkur, tidak bisa melakukan ubudiyah tadakkur, untuk selalu ingat, merenungi, mencerna, memahami, sehingga juga akan melemahkan tingkat tafakkurnya, berpikir, menganalisa terhadap ciptaan-ciptaan Allah dan juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibaca. Nah, yang ketiga, seorang yang memiliki hati yang hidup dan siap untuk mendengar dan mencerna, memahami. Dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka merenungi, menghayati, mendengar, kemudian dihayati, direnungi. Dia tidak sibuk dengan yang lain, tapi konsentrasinya untuk memahami apa yang dibaca, untuk merenungi apa yang dilihat. Ini hati yang hidup. Nah, inilah golongan yang ketiga yang hanya mampu mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang dibacakan dan juga tanda-tanda kekuasaan Allah yang dilihat. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Demikian itu dalam apa yang Allah lakukan dari berbagai kejadian yang menimpa umat manusia. Di antaranya Allah
membinasakan umat-umat yang lebih kuat, yang mereka memiliki kekuatan yang besar. Umat-umat sebelum kita dihancurkan oleh Allah. Kenapa Allah hancurkan mereka? Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Ya. Maka demikian itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Siapa yang bisa mengambil pelajaran dari kejadian yang demikian itu? Orang-orang yang tadakkur, yang selalu ingat, karena mereka memiliki hati yang hidup dan pendengaran yang digunakan untuk mendengar. Kemudian juga mereka memiliki mata untuk menyaksikan. Kemudian mereka merenungi, menghayati, ya, menganalisa, sehingga melahirkan suatu keyakinan, keilmuan yang akan menambah, ya, keimanan dan keyakinan mereka. Hatinya hidup. Nah, ini adalah orang-orang yang betul-betul bisa mendapatkan manfaat, bisa bertafakkur, bisa bertadakkur. Nah, kita ini golongan yang mana? Silakan. Apakah hati kita hati yang mati, enggak mau mendengar, enggak mau menghayati? Ya. Yang pertama kata beliau, seperti orang yang buta, yang tidak bisa melihat. Yang kedua, orang yang bisa melihat, tapi dia tidak memfokuskan penglihatannya kepada sesuatu yang lihat dan dilihat yang bermanfaat tadi. Dia bisa melihat, tapi sesuatu yang bermanfaat dia tidak digunakan untuk, ya, dia gunakan melihat sesuatu yang bermanfaat. Dia sibuk dengan melihat yang lain, tidak ada manfaatnya. Nah, yang ketiga ini adalah orang yang betul memiliki pandangan mata yang tajam, lalu dia fokuskan pandangan mata melihat sesuatu yang dia cari, kebenaran tadi. Nah, sehingga dia bisa mengambil pelajaran dan hikmah. Nah, subhanallah. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian bagaimana? Jadi pertanyaan, bagaimana kita bisa mengambil pelajaran atau bisa menghasilkan pelajaran dari renungan dan tafakkur kita? Ya. Ayat-ayat Allah yang dibaca, tanda-tanda kekuasaan Allah yang kita lihat. Bagaimana kita bisa memetik buah manis, ya, mendapatkan manfaat dari tafakkur kita? Kata Imam Ibnu Qayyim ada 3 cara, ya, dengan 3 cara kata Imam Ibnu Qayyim. Yang pertama, biqisaril amal. Beliau menukil perkataan Imam Abu Ismail Al-Harawi. Kata beliau, wa innama tujtana thamaratu fikrati bi 3 asya, bahwa buah manfaat dari berpikir tadi akan bisa dihasilkan dengan 3 cara. Ya, buahnya bisa dipetik dan dihasilkan dengan 3 cara. Nah, kita semua alhamdulillah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akal, diberi hati. Nah, gunakan untuk berpikir. Bagaimana kita bisa memaksimalkan akal kita dalam berpikir, dalam merenungi, menghayati, sehingga menghasilkan buah yang manis, manfaat yang baik, ya, yang akan menambah kesolehan hati kita, yang akan menambah semangat kita untuk beramal. Yang pertama kata beliau, biqisaril amal, ya, pendek angan-angan. Ya. Dia berangan tapi tidak selalu berangan-angan, panjang sekali angan-angannya. Hidupnya hanya berangan-angan saja. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ta'ammul fil Quran, merenungi Al-Quran. Ta'ammul fil Quran. Dan yang ketiga, kata beliau, wa qillatil khultah wat tamanni wat ta'alluq bi ghairillah wasyaba' aw wasyiba' wal manam. Mengurangi al-khultah, banyak berinteraksi dengan orang lain. Wat tamanni, berangan-angan. Wat ta'alluq bi ghairillah, bergantung kepada selain Allah. Wasyiba', kurangi, ya, kondisi kenyang. Ya. Wal manam, dan kurangi tidur. Subhanallah. Ada 3. Jadi pendekkan angan-angan kita, renungi Al-Quran, dan jaga hati
dari hal-hal yang akan merusak. Disebutkan tadi ada 5. Kurangi banyak berinteraksi kecuali untuk hal yang sangat terbatas dan bermanfaat. Berangan-angan kurangi. Bergantung pada selain Allah. Kemudian kurangi kondisi perut kita, ya, jangan ya kondisi yang terus dalam kondisi kenyang, ya. Kemudian manam, banyak tidur, kurangi, ya, karena semua itu akan mematikan hati, merusak hati. Kemudian beliau menjelaskan kisarul amal, yang pendek angan-angan, sedikit angan-angan, ya. Ya demikian itu, dengan memahami bahwa akhirat itu semakin dekat, kematian semakin dekat, ya. Dan dunia ini akan begitu segera dan begitu cepat dunia ini akan berakhir. Kata beliau, wahada huwa min anfa'il umuril qalbi. Jadi memahami bahwa kematian semakin dekat dan dunia ini akan segera berakhir, itu akan membuat kita, ya, menjadi orang yang sedikit berangan-angan, tapi lebih banyak beramal. Berangan-angan tapi tidak beramal, apa gunanya? Apakah kita akan hidup selama-lamanya? Apakah dunia akan kekal selamanya? Tidak. Nah, maka demikian kita akan membangkitkan kita, memotivasi kita untuk selalu bersungguh-sungguh, ya, menjalani kehidupan dunia dengan penuh semangat. Nah, menggunakan manfaat, menggunakan kesempatan dengan sebaik mungkin, dan bersegera untuk memperbanyak amalan, ya, dan meyakini bahwa melihat bahwa dunia akan sirna dan tiada yang tersisa di dunia ini kecuali bagaikan, ya, rintik-rintik hujan setelah turunnya hujan deras, ya. Dan tidak lagi tersisa dari dunia ini kecuali hanya durasi, ya, waktu menunggu terbenamnya matahari. Seperti matahari tatkala berada di puncak gunung, maka dia akan berakhir, akan tenggelam. Itulah yang tersisa dari dunia ini. Dan melihat, meyakini bahwa akhirat adalah kekal abadi. Dia telah di ambang pintu, menghadap, dan dunia telah berjalan menunggu kebinasan dan kehancurannya. Sudah banyak tanda-tanda kiamat. Oleh karena itu, seorang yang melihat dunia ini, bahwa dunia darul fana, tempat dunia yang akan fana, begitu cepat berakhirnya dunia ini, dan akhirat akan kita hadapi, dan kematian begitu cepat, sesaat lagi, maka seorang pastilah akan, ya, beramal, bukan berangan-angan. Karena berangan-angan merusak hati. Tapi boleh kita bercita-cita, boleh kita berharap, tapi jangan terus bercita-cita tapi tidak ada usaha. Jangan hanya bermimpi tapi tidak ada, ya, tidak bangun untuk wujudkan mimpi. Jangan berangan-angan tapi tidak memiliki aksi, ya, beramal. Maka semua itu tentunya akan menimbulkan, ya, kesengsaraan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya, dan ini kata beliau ayat yang memberikan kesadaran kepada kita, yang menumbuhkan kesadaran diri kita betapa pentingnya kita itu, ya, mengurangi, ya, angan-angan.
Jangan diperbanyak angan-angan, tapi perbanyak amal. Aqsiril amal wa akthiril amal. Banyak beramal, bukan lagi berangan-angan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Afara'aita imma ta'nahum sinin. Tidakkah kamu memperhatikan bahwasanya kami telah memberikan kenikmatan pada mereka bertahun-tahun lamanya. Thumma ja'ahum ma kanu yu'adun. Kemudian datang kepada mereka apa yang dijanjikan. Apakah bermanfaat kenikmatan yang bertahun-tahun yang mereka nikmati? Apa kata Allah? Ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Enggak bermanfaat bagi mereka kenikmatan yang telah mereka nikmati, yang telah kami berikan kepada mereka. Lihat perjalanan kehidupan manusia dari dahulu sampai sekarang. Allah berikan kenikmatan kepada sebagian kaum, kepada sebagian orang. Apakah bermanfaat kenikmatan bagi mereka? Istana yang dibangun, kekayaan dikumpulkan, ya, berbagai kenikmatan dunia didapatkan, dirasakan. Apakah bermanfaat? Tidaklah bermanfaat bagi mereka. Ya. Wa qala subhanahu wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum. Pada hari tatkala Allah mengumpulkan mereka di padang mahsyar, kita akan dikumpulkan semuanya dalam keadaan tidak bersandal, tidak berbaju, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak dikhitan, seperti pertama kali diciptakan atau dilahirkan ke permukaan bumi ini. Dikumpulkan oleh Allah manusia, mereka akan bangkit dalam kubur. Ya. Wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Seolah-olah mereka tidaklah tinggal di dunia seperti sa'atan min nahar, hanya dalam sekejap dari waktu siang mereka. Yata'arafuna bainahum. Mereka ya saling kenal di antara mereka dalam waktu yang sekejap itu. Sungguh dunia, ya, waktu, ya, dunia, masa di dunia ini dibandingkan akhirat dan hari yaumul mahsyar tidak sebanding. Sangat singkat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa dan pada suatu hari, sedangkan matahari telah berada di puncak gunung, artinya sudah hampir mau terbenam, Nabi mengatakan, innahu lam yabqa min ad-dunya fima madha minha illa kama baqiya min yaumikum hadha fima madha minhu. Tidak lagi tersisa dari dunia ini dari apa-apa yang telah berlalu, dari hari yang telah berlalu dalam kehidupan kalian, kecuali seperti yang tersisa dari hari kalian pada hari ini. Jadi Rasul menyampaikan kepada sahabat di waktu matahari telah mulai berjalan menuju barat dan hampir terbenam, dah berada di atas puncak gunung. Artinya sebentar lagi akan terbenam, akan tertutup gunung. Nah, Nabi mengingatkan mereka bahawa tidak tersisa lagi di dunia tempat kalian hidup sekarang kecuali seukuran, durasi waktu terbenamnya matahari, tersisa dari terbenamnya matahari. Nah, oleh karena itu kata Imam Ibnu Qayyim, kisarul amal itu, pendek angan-angan itu dibangun di atas dua hal. Bagaimana kita membangun atau menumbuhkan kesadaran agar kita ini lebih banyak beramal daripada memperbanyak amal, yaitu berangan-angan. Apa kata Ibnu Qayyim? Ada dua hal, dibangun di atas dua keyakinan dan kesadaran. Yang pertama, yakin dunia ini akan sirna, akan berakhir. Ini yang pertama. Dan yakinlah kita akan menghadapi akhirat, dan akhirat kekal selama-lamanya. Maka silakan kita melakukan perbandingan. Ini dunia singkat dan akan berakhir. Akhirat akan kita hadapi kekal abadi dan selama-lamanya. Apakah kita korbankan yang nikmat yang kekal abadi selama-lamanya disebabkan kenikmatan dunia yang sesaat, sirna, yang fana ini? Yang berpikir
tentu akan selalu membandingkan dan memilih yang terbaik. Silakan dibandingkan, renungi, hayati, dan pilih yang terbaik yang bermanfaat untuk diri kita masing-masing. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada yang kedua tentang ta'amul Quran, dan yang ketiga insyaallah di lain waktu kita lanjutkan. Demikian, wallahu a'lam. Taib, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas kesediaannya untuk menghadirkan kembali pembahasan A'malul Qulub tingkatan ubudiyah. Dan bagi kaum muslimin dan muslimat, sahabat roja dimanapun Anda berada, silahkan. Bagi Anda yang bertanya, silahkan di 0218236543 via telepon. Untuk pesan singkat di 0819896543. Silahkan, halo. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ini? Ana Abu Ilham, izin bertanya Ustaz. Silahkan Abu Ilham, pertanyaannya. Dari apa yang telah Ana simak dari penjelasan Ustaz, bahwa Nabi melihat apa yang tidak kita lihat, Nabi mengetahui apa yang kita tidak ketahui, sehingga ibadah beliau qadarullah ditakdirkan luar biasa. Begitu juga para sahabat yang menyaksikan beberapa mukjizat dari Nabi, terusnya berhadapan langsung dengan Nabi sehingga ada contoh, sehingga memotivasi lebih. Lalu bagaimana dengan kami Ustadz, apa saja yang membuat motivasi ibadah kita itu menjadi mendekati para sahabat gitu, sementara kita tidak menyaksikan mukjizat, kita tidak berhadapan langsung dengan Nabi. Jadi tidak ada contoh-contoh akhlak baik, sementara kita hidup di zaman yang ya seperti Ana lah Ustaz, Ana pegawai yang terus lingkungan environment Ana itu ya bercampur heterogen ya, tidak seperti mungkin Ustaz lingkungan yang mungkin mendukung sekali environmentnya untuk bertakwa. Di kami mungkin ada yang non muslim, ada yang tidak berhijab. Nah itu kan kadang-kadang menjadi hambatan, bukan hanya menyerah sih ya, menjadi semacam ya berat sekali gitu Ustaz. Apa aja yang membuat motivasi kami bisa jadi lebih Ustaz, situ sehingga lebih mendekat kepada contoh sahabat dan Nabi Ustaz. Baik. Demikian Ustaz. Ya. Terima kasih atas kesempatan bertanyanya. Ya. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Bapak ya Abu Ilham, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Pertanyaannya ya bagus sekali ya. Ini tentunya saya yakin bahwa pertanyaan seperti ini juga ya terbesit dalam benak pikiran kita. Ingin mengetahui bagaimana jawaban dan mungkin solusinya. Ya, pertama, bahwa pertanyaan tersebut tentu banyak nilai ya positifnya, karena tatkala kita sadar dengan kondisi kita masing-masing, bahwa di sana ada suri tauladan dan contoh yang terbaik, yang itu yang harus menjadi panutan kita, itu harus menjadi contoh kita dalam hidup ini. Ini adalah satu nikmat yang Allah karuniakan pada seorang hamba. Sebuah nikmat yang mulia tatkala seorang sadar betapa pentingnya dia untuk meneladani Rasul, mencontoh para sahabat. Ini poin yang pertama. Maka terus tumbuhkan ya persepsi, tumbuhkan ya kesadaran dan juga ya keinginan untuk terus menjadi yang lebih baik. Ini yang pertama. Kemudian tadi disebutkan ya kalimat yang sepertinya ya kalau kita ya sadar tentang diri kita semua, siapapun yang berbicara terlebih dahulu, tadi kalimat yang sungguh ya, dari satu sisi membuat kita bukan pesimis sih, tapi mungkin kita selalu berusaha untuk lebih baik.
Tadi sebutkan bagaimana amalan kita bisa mendekati amalan Nabi dan sahabat. Ya, sepertinya mendekati kalimat yang terlampau berlebihan ya. Karena siapa kita? Ya, Nabi, sahabat, ya bagaimana amalan mereka. Tapi ya kita berusaha untuk meneladani mereka. Untuk mendekati mereka sepertinya sulit. Tapi kita berusaha untuk meneladani mereka, mencontoh mereka. Nah, mudah-mudahan dengan seperti itu kita mungkin ya hari demi hari semakin mendekat, semakin lebih baik. Ya, siapa kita yang beramal? Nabi SAW yadhkurullah fi kulli ahyani, berzikir kepada Allah setiap saat dan waktunya. Siapa kita? Siapa kita dari amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau bila solatnya sampai bengkak kakinya? Siapa kita Nabi SAW, bagaimana kesungguhan beliau dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, meningkatkan ubudiyahnya kepada Allah. Siapa kita dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia akhlaknya, innaka ala khuluqin azim. Siapa kita dari Nabi yang beliau adalah manusia yang terbaik dalam segala hal. Tapi alhamdulillah Allah muliakan kita menjadi umatnya. Maka tugas kita adalah berusaha terus mencontoh meneladani beliau. Siapa kita dari para sahabat yang Allah jamin surga bagi mereka. Manusia yang terbaik dari umat manusia setelah para nabi. Itu pilihan Allah. Ya, pilihan Allah. Tapi tentunya kita ingin mulia, tentu mencontoh yang mereka orang-orang yang mulia. Maka poin penting dari apa yang saya sampaikan adalah terus. Jika hanya demikian, itulah kondisi kita sebagaimana diutarakan Pak Abu Ilham tadi, maka kita tidak boleh putus asa. Kita harus berusaha terus meneladani Rasul, berusaha. Dan juga mencontoh para sahabat Nabi SAW. Ya, tinggalkan pola pikir kehidupan orang di zaman sekarang ini. Jangan mencontoh ustadz Anda, jangan mencontoh buya kiai Anda. Contoh Rasulullah SAW. Contoh para sahabatnya. Jangan fanatik kepada guru Anda. Jangan fanatik kepada ustadz kita. Jangan fanatik kepada kiai kita, pada buya kita. Fanatik kepada Rasulullah. Contoh para sahabat Nabi SAW. Lalu bagaimana caranya? Ya, seperti belajar. Kalau tadi dikatakan kita rasakan Rasul telah meninggal tidak melihat, dan mukjizat Rasul telah meninggalkan mukjizat yang terbesar, dari situlah semua kebaikan kita. Itu apa? Al-Quran. Rasul telah meninggalkan pedoman hidup, di situ kebahagiaan kita. Apa itu? As-Sunnah. Baik, tugas kita apa? Baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, baca hadis Nabi, pelajari hadis-hadis Nabi. Tatkala kita membaca Al-Quran, tatkala kita membaca hadis-hadis Nabi, merenungi dan menghayati, maka seolah-olah kita hidup bersama Nabi. Begitu kita membaca bagaimana kehidupan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, Abu Bakar, Umar, dan yang mereka dijamin masuk surga, dan semua sahabat ahli jannah, Allah ridho kepada mereka, jamin surga, pastilah kita akan termotivasi untuk meneladani mereka. Kita akan menghilangkan, menjauhkan diri hawa nafsu, fanatisme kepada kelompok golongan, kepada orang yang kita kultuskan, kepada siapapun. Karena mereka tentulah tidak lebih baik dari sahabat. Maka benar kata Abdullah bin Mas'ud, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat." Ulaika fa innal hayya la tu'man alaihi al-fitnah. Ulaika ashabu Muhammadin abarru hadhihi al-ummati quluban wa a'maquhum ilman wa aqalluhum takallufa. Qaumun ikhtarahum Allah li suhbati nabiyyi wa nusrati dini. Fa'rifu lahum fadlahum wa tamassaku bisiyarihim kanu fa innahum kanu 'ala al-huda al-mustaqim. Kata Abdullah bin Mas'ud, barang siapa yang ingin mencontoh, maka contohlah orang-orang yang telah meninggal. Orang yang masih hidup tidak aman fitnah, tidak aman dari
kesesatan dan tergelincir dari jalan kebenaran. Tidak aman. Siapapun dia, apapun nasabnya, ya, tidak aman. Tapi mereka yang telah diwafatkan Allah di atas keimanan, mereka telah selamat. Para sahabat, mereka sahabat Nabi, hatinya yang paling suci, ilmu yang paling dalam, dan sikap ibadah mereka tidak memaksakan diri. Tidak ada takaluf dalam agamanya. Mereka dipilih oleh Allah untuk mendampingi Nabi sebagai sahabat dan untuk memperjuangkan agamanya. Maka pelajarilah siar mereka, pola hidup mereka, perjalanan hidup mereka, contoh mereka. Mereka sungguh telah berada di atas siratal mustaqim. Maka, lingkungan kita itu bukan alasan bagi kita untuk terus meningkatkan keimanan. Betul, itulah perjuangan, itulah cobaan dan ujian yang harus kita lewati, tapi tetaplah kita selalu meningkatkan iman, mempelajari Al-Quran, pelajari ilmu, dekat dengan ahli ilmu, dekat dengan Al-Quran, tidak menjauh. Nah demikian insyaAllah kita akan terus melangkah ke yang lebih baik. Tapi yang jelas, ada 2 poin yang harus menjadi perhatian utama kita. Terus di mana saja ikhlaskan ibadah kepada Allah, dan bagaimanapun di mana saja kita beribadah, tingkatkan semangat untuk mencontoh Rasulullah, kemudian hiasi diri dengan akhlak yang mulia. Maka insyaAllah kebahagiaan, kemudian itu akan diraih oleh seorang hamba. Jadi itu yang harus dilakukan. Jadi intinya, belajar sunnah Nabi. Itulah mukjizat beliau yang ditinggalkan. Itulah Al-Quran yang ditinggalkan. Pedoman hidup kita. Barang siapa berpegang teguh dengan demikian itu, maka dia akan selamat dunia dan akhirat. Demikian, Allahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan jawaban bagi yang bertanya khususnya dan kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan di layanan telepon 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Silahkan. Halo. Ya, dengan siapa Ibu, di mana? Mohon maaf. Dengan Rani di Jakarta. Ya, silahkan pertanyaannya. Pertanyaannya, Assalamualaikum. Saya karyawan swasta, Pak Ustadz. Kemudian kebetulan di tempat saya bekerja ada undangan makan malam bersama dengan para top manajemen. Cuman setelah saya cek, ini rumah makannya dia menjual menu makanan babi juga gitu. Nah terus saya sempat mengutarakan boleh nggak saya nggak ikut gitu. Tapi menurut atasan saya, kamu harus tetap ikut. Nah, sebaiknya bagaimana ya saya antara mungkin menghargai undangan manajemen, tapi dalam hati saya nggak seret gitu untuk datang ke acara tersebut. Enaknya bagaimana ya Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Baik. Saya nggak seret gitu untuk datang ke acara. Iya Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ibu yang bertanya. Semoga Ibu dimudahkan urusannya dan diberikan jalan yang terbaik dalam menghadapi berbagai problem dalam hidup ini. Yang pertama, kaidah dalam hidup kita adalah la ta'ata li makhluqin bi ma'siyatil khaliq. Bahwa tidak ada ketaatan kepada manusia dalam bermaksiat kepada Allah. Begitu juga kaidah kita, agama kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam berbuat baik dan ketakwaan, dan tidak tolong menolong dalam berbuat dosa dan kejahatan. Begitu juga bahwa agama Islam ini dalam memenuhi undangan, bila itu hak sesama muslim, tapi tentunya undangan tersebut boleh dihadiri, ditepati atau dihadiri tatkala tidak ada kemaksiatan dalam undangan tersebut. Ini prinsip agama kita.
Nah, maka dalam hal ini kita sampaikan, jika ternyata dalam acara dan undangan tersebut di situ melakukan hal yang haram, makan makanan yang haram, minum khamar, nyanyian, musik dan yang lainnya, katakan, maaf, saya tidak bisa hadir. Ya, saya tidak bisa hadir. Dan jika seandainya, dan itu hal, ya tidak ada paksaan sesungguhnya, karena itu hal seremonial dan acara yang mungkin bukan substansi atau mungkin hal yang itu hal yang paling utama dalam mungkin tempat ibu bekerja, ya kan? Sampaikan uzur. Nah, lebih baik kita berterus terang, dan itu lebih nyaman. Tapi insya Allah, bila kita berpegang teguh dengan prinsip, pasti akan ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada kita berpura-pura kemudian terjerumus ke dalam hal yang diharamkan. Seandainya dalam kondisi bahwa ketidakadilan tersebut membuat ibu di PHK misalnya dikeluarkan, maka kita tidak bisa ya semudah itu saja mengatakan, oh ya tinggalkan saya, karena tidak semudah itu untuk bisa juga mendapatkan tempat ya kerja di zaman sekarang ini. Maka wallahu alam, jika seandainya itu adalah bentuk dalam kondisi terpaksa ya menghadiri tapi tidak menikmati hidangan makanan yang ada, karena ya menghadiri ya lapor wajah, sudah setelah itu pulang, dengan catatan juga tidak ada di sana ikhtilat, ya tidak ada campur baur lawan jenis terpisah, ya. Nah, ini yang harus dilakukan dan memohonlah kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang ibu yang hadapi ya dapatkan solusi yang terbaik ya untuk ibu dan keluarga. Nah, demikian, wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kami akan bacakan pertanyaan dari Bapak Buyung Junaidi yang bertanya, panjang angan-angan dengan doa, bagaimana? Seperti meminta anak soleh, husnul khotimah, bukankah itu termasuk panjang angan-angan Pak Ustadz? Uwais Al-Qarni orang yang tidak bertemu Nabi, bahkan Nabi berpesan pada sahabatnya kalau bertemu Uwais Al-Qarni mintalah doa padanya. Bagaimana menyikapi hal tersebut Ustaz? Silakan. Iya. Terima kasih pada Bapak yang bertanya antara panjang angan-angan dan doa tadi. Jadi tadi kita jelaskan bahwa panjang angan-angan itu hanya berangan-angan, tidak ada usaha, tidak ada amal. Ya. Hanya berangan-angan. Berbeda dengan seorang berangan-angan atau mungkin berkeinginan, bercita-cita untuk meraih yang terbaik, ya, meraih yang baik, yang mulia, yang akan mendatangkan keuntungan akhirat, ya. Tapi dia berusaha, ya. Dia berkeinginan untuk husnul khatimah, tapi enggak ada usaha untuk husnul khatimah. Husnul khatimah tidak didapatkan dengan sekejap begitu saja, ada proses. Itu kan penutup. Maka dari awal ada proses tahapan demi tahapan yang dilewati sampai kepada husnul khatimah. Ya. Nah, di antara tadi doa itu kan usaha. Doa itu termasuk usaha. Dia berdoa untuk husnul khatimah. Oke. Setelah itu dia berdoa, ya Allah, warzuqni husnal khitam. Allahumma ja'al khaira a'mali khawatimaha. Ya. Ya Allah, jadikan penutup amalanku yang terbaik. Ya, ij'al akhira kalami min la ilaha illallah, jadikan akhir dari perkataanku di dunia la ilaha illallah, kan begitu. Maka diiringi dengan usaha, pelajari bagaimana itu tauhid yang benar, bagaimana itu amal soleh, dan bersungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan. Kenapa? Bila Allah mengetahui dari hati seorang hamba kejujuran untuk meraih husnul khatimah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyampaikan dia kepada cita-cita yang mulia tadi. Jadi tidak ada pertentangan, ya. Doa dalam hal berkaitan dengan Uwais Al-Qarni tadi, na'am.
Ini sebagai pertanda bahwa kita mengetahui orang-orang yang baik, orang yang soleh. Boleh kita minta doa, mendoakan kebaikan. Tapi kan tidak lagi ada yang seperti itu was al-qarni yang lain. Itu kan Nabi jelas mendapatkan wahyu dari Allah, ya, bahwa akan nanti akan tabi'in, ya. Maka itu berita dari Nabi berdasarkan wahyu. Nah, sekarang kan tidak ada lagi yang seperti itu. Tapi intinya ada orang yang soleh, orang yang berilmu yang soleh, kita minta didoain. Tidak ada masalah, boleh. Jadi intinya tidak ada pertentangan antara ya berangan-angan dengan berdoa tadi. Kalau berangan-angan berarti untuk mencapai kebaikan kita berusaha berdoa, kemudian berusaha. Jadi bercita-cita, berangan, kemudian doa dan usaha. Itu. Yang enggak boleh berangan-angan, enggak ada doa, enggak ada usaha. Itu enggak boleh. Nah, sehingga terus itulah yang namanya angan-angan tadi, panjang angan-angannya. Berangan, ya. Ingin masuk surga, tapi enggak ada amalan. Ingin dapat husnul khatimah, enggak ada amalan. Itu artinya bermimpi. Bermimpi, bangun tidur, tidur lagi, ingin mimpi lagi. Bangun lagi, tidur lagi, mimpi lagi. Bukan bangun untuk mewujudkan mimpi. Bermimpi ya boleh saja. Boleh bermimpi, silakan. Saya ingin ini silakan. Tapi amal. Ya. Berkeinginan untuk mendapatkan surga. Masuk surga, ya amal. Bukan berangan-angan. Nah, itu maksudnya. Fa inna sil'atallahi ghaliyah. Fa inna sil'atallahi ghaliyah. Fa inna sil'atallahi al-jannah. Sil'ah, barang dagangan Allah itu sangat mahal. Ya. Bukan dengan bermalasan, dengan bersungguh-sungguh. Dan sil'ah itu adalah surga. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul jannah. Jiwa kita yang paling kita cintai itu ternyata dibeli oleh Allah. Ishtara minal mu'minina anfusahum bi annahum jannah, dibeli oleh Allah. Kita bertransaksi dengan Allah. Allah ciptakan kita, kemudian diberi kesempatan, kemudian jiwa yang kita cintai dibeli oleh Allah. Untuk apa? Mendapat surga, bi anna lahumul jannah. Apakah kita akan berleha-leha, bermalas-malas, berangan-angan? Tidak. Makanya berangan akan mematikan hati. Tapi semangat, bersungguh-sungguh, meraih kebaikan, itulah yang akan menjadikan hati kita terus hidup dan termotivasi. Nah, demikian Allahu a'lam. Bimbingannya kami akan bacakan kembali pertanyaan yang telah masuk dari pesan singkat dari saudari Rahma di Cengkareng. Bagaimana menumbuhkan rasa keimanan kita, tetapi kita dapati tentang kepemimpinan di lingkungan kita yang tidak bisa dijadikan contoh yang baik. Hal ini menjadi diri kita pesimis. Bagaimana menghadapi situasi seperti ini, Ustaz? Silakan. Ya, terima kasih pada Ibu Rahma ya. Bagaimana kiat untuk menumbuhkan keimanan kita, semangat, sementara kita tidak mendapatkan tauladan dan contoh dari kepemimpinan yang ada di sekitar kita. Bagaimana kiatnya? Yang pertama, ya, jadikan, tadi telah sampaikan, jadikan bahwa yang menjadi panutan kita adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Makanya ungkapan Imam Ibnu Qayyim yang kesimpulannya, dalam perjalanan kita untuk meraih ridha Allah, meningkatkan keimanan itu, kita harus memiliki sahabat ya, dan orang-orang yang mendampingi perjalanan tadi. Tapi kata beliau, hendaklah Anda mencari pendamping hidup ya, orang-orang yang hidup hatinya. Jangan orang-orang yang hidup fisiknya tapi mati hatinya. Sahibul amwat, kata beliau, tahya bihi qulub. Wala tusahibul amwat, wala tusahibul ahya amwatul qulub. Orang yang hidup tapi hatinya mati, jangan jadikan teman dalam hidup ini.
tapi jadikanlah teman kita, sahabat dalam perjalanan meraih keimanan ketakwaan adalah orang-orang yang hatinya mereka hidup. Kendati mereka mungkin jasanya telah terkubur, tapi kenangan indah, ya, nama baik mereka, ingat pada orang-orang soleh. Ingat, Nabi kita Muhammad SAW itu uswah dan qudwah kita. Kendati kita hidup di tengah masyarakat, krisis kepemimpinan, krisis akhlak, krisis moral, tapi kita memiliki Nabi kendati beliau telah wafat. Tapi sunnah beliau, tuntunan beliau, sampai saat ini tetap masih utuh, sempurna. Bacalah Al-Quran, bacalah hadis-hadis beliau, dekat dengan ilmu. Nah, itu menjadi contoh. Maka tadi disampaikan perkataan Ibnu Mas'ud, kalau ingin contoh-contoh yang telah wafat, jangan jadikan orang di dunia contoh. Kita mengagumi dia, kemudian mengkultuskannya, memfigurkan dia, tiba-tiba dia melenceng. Jangan. Karena tidak ada yang selamat. Sekarang dia istiqamah, besok dia bisa melenceng. Sekarang Masya Allah ngomong dan setelah besok ya dia malah melenceng. Ya. Maka perlu kita jadi prinsip dalam hidup kita yang menjadi contoh bagi dalam hidup adalah Rasulullah dan para sahabatnya itu. Dan para imam-imam ahli sunnah yang telah diwafatkan oleh Allah, yang telah diakui keilmuan, kesolehan mereka dan kebenaran akidahnya. Contoh mereka. Itu yang harus dilakukan. Maka seringlah kita membaca sirah Nabi, kehidupan Nabi, para sahabat. Ya, adapun orang zaman sekarang ini, ya, tidak banyak yang bisa dijadikan contoh. Dari 1000 mungkin 1 yang bisa dijadikan panutan. Ya, begitu. Nah, oleh karena itu, selama kita masih diberi hidayah oleh Allah untuk meneladani Rasulullah SAW dalam segala lini kehidupan dan bersemangat untuk mencontoh para sahabat Nabi, maka itu adalah nikmat yang harus kita pertahankan, nikmat yang harus kita pegang dengan kuat dan harus pertahankan, dijaga nikmat itu, jangan sampai nikmat itu hilang. Kalau itu telah hilang, ya kita merugi. Ya, kita merugi. Maka teruslah, yang pertama ya banyak baca Al-Quran. Yang kedua, tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ingat bahwa kita akan mati. Yang keempat, bahwa di dalam hidup ini pasti banyak cobaan dan ujian. Maka bekali dengan kesabaran. Nah, yang kelima, tutupi berbagai celah-celah kejahatan, pintu-pintu kejahatan zaman sekarang ini. Jangan sibukkan diri dengan hal-hal yang akan merusak, menggiring kita kepada kejahatan. Apalagi di dunia maya, berbagai media sosial menyibukkan kita. Maka solat dijaga berjamaah. Al-Quran jangan ditinggalkan. Berzikir bagian dari kehidupan yang tidak dipisahkan. Akhlak yang mulia adalah perhiasan yang menghiasi diri dan perilaku kita. Kemudian tetap tadarru ila Allah. Jangan sombong. Terus memohon kepada Allah taufik, hidayah. Jangan sombong. Jangan sombong. Jangan membanggakan keturunan kita, nasab kita. Jangan. Ini adalah faktor pertama ya yang akan menghinakan diri seseorang. Apalah artinya nasab Anda? Kendatipun dari keturunan Nabi tidak bisa menyelamatkan Anda. Dari keturunan para ulama tidak bisa menyelamatkan Anda. Yang akan bisa menyelamatkan Anda adalah iman Anda, ketakwaan, kesolehan, akhlak yang mulia dengan izin Allah. Nasab tidak bisa menyelamatkan. Abu Jahal, Abu Lahab, abu-abu yang lainnya, Abu Talib, Quraisy, tidak ada suku yang boleh suku Quraisy. Bisakah Nabi menyelamatkannya? Bisakah nasabnya menyelamatkan dia? Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Seorang yang amalan dia, perbuatannya
menghalang dia dari untuk mendapatkan ridha Allah. Ya, terlambat untuk meraih kebahagiaan, keselamatan, maka nasabnya tidak akan menyegerakan dia untuk bisa meraih kebahagiaan itu. Cukuplah tutup pembahasannya. Tak usah membanggakan nasab. Siapa Anda? Yang lebih tercela lagi tatkala membanggakan dengan nasab tapi tidak memiliki perilaku yang baik, tidak menunjukkan kesolehan, tidak menunjukkan ketawaduan, tidak menunjukkan kesungguhan dan mengikuti sunnah. Seharusnya bila seorang mengaku sebagai keturunan orang-orang yang soleh, dialah orang yang berusaha untuk menampakkan kesolehan, tentunya bukan berpura-pura, berbuat kesolehan, berbuat akhlak yang mulia, tawadhu. Bila dia menemukan keturunan Nabi, mungkin itu terbukti dari nasab Nabi, dari keluarga Ahlul Bait, nasab. Tapi dialah yang seharusnya, hendaklah dia orang yang pertama yang harus bersungguh-sungguh mengikuti sunnah Nabi, bukan menyelisih sunnah Nabi, bukan malah berbuat hal-hal yang bid'ah menyelisih sunnah Nabi. Ini bertentangan. Nabi SAW mengatakan orang yang terlambat meraih kebahagiaan, terhalang mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan, keselamatan, disebabkan amalannya, maka nasabnya tidak akan menyegerakan dia. Nah, ini harus kita pegang prinsip ini agar kita selamat. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan taufik, kemuliaan kepada kita semua dengan berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Kita beri kemudahan untuk membenahi hati kita, memperbaiki akhlak kita dan meningkatkan keilmuan kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wasallam nabiyana Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran dan bimbingan telah disampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan atau permasalahan teknis sehingga tidak sempurnanya kajian kita di kesempatan pagi hari ini, khususnya kepada sahabat roja dimanapun Anda berada. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk kembali menghadirkan yang terbaik bagi Anda semua dalam mengikuti pelajaran-pelajaran yang disampaikan para asatidzah. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.